2 tahun aku jadi pembantu di rumah duda kaya. Dia dingin, kaku, dan punya 2 anak yang nggak pernah senyum. Tapi satu malam, dia panggil aku ke kamarnya. Aku pikir aku bakal dipecat. Tapi, yang terjadi malah bikin aku syok. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Suara derit pintu rumah yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran naga itu memekakan telinga Rania. Debu-debu halus menari di udara saat pintu itu terbuka, seolah menyambutnya ke dalam sebuah penjara emas. Di depan sana, seorang pria berjas mahal dengan raut wajah dingin menunggunya. Ia berdiri tegak dengan tangan terlipat di depan dada. Pandangan matanya begitu tajam, membuat Rania menelan ludah. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan Drian, majikan barunya. Seorang duda kaya yang disebut-sebut sebagai salah satu pengusaha paling sukses di kota. Rania datang ke rumah itu dengan koper usang yang hanya berisi beberapa helai pakaian dan sebuah harapan tipis di dalam dadanya. Ia tidak punya pilihan lain. Utang keluarganya menumpuk, sementara pekerjaan lain seolah enggan menampungnya. Ketika tawaran menjadi pembantu rumah tangga dengan gaji yang menggiurkan ini datang, ia langsung menyambarnya, tanpa peduli rumor tentang majikan yang misterius dan dingin. Ia hanya butuh uang, dan ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. "Masuk," suara Drian terdengar berat, tanpa nada ramah sedikit pun. Ia menunjuk ke arah pintu di belakangnya, memberi isyarat agar Rania segera melangkah. Rania mengangguk canggung dan menyeret kopernya melewati ambang pintu. Ruangan pertama yang ia masuki adalah sebuah lobi, yang luasnya mungkin sama dengan rumah kontrakan seluruh keluarganya. Di tengahnya, sebuah lampu gantung kristal yang mewah menggantung, memancarkan cahaya remang yang tidak cukup untuk menghilangkan kesan dingin di ruangan itu. Seorang wanita paruh baya dengan seragam pembantu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Bibi Suti, datang menghampiri Rania. "Ini Rania, Tuan. Ia yang akan menggantikan Nyonya Dini," ujarnya dengan suara yang sedikit bergetar, seolah takut pada majikannya. Drian hanya mengangguk pelan, matanya tidak beralih dari ponsel di tangannya. Rania menundukkan kepala, merasa tak lebih dari sekadar bayangan. "Bibi Suti, jelaskan semua peraturannya," Drian berucap datar. "Aku tidak suka mengulang." Kemudian, ia berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun. Kepergiannya meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Rania bisa merasakan ketegangan yang begitu kentara di antara para pekerja lain di rumah itu. Bibi Suti lalu mengajaknya berkeliling, menjelaskan satu persatu tugas Rania. "Rumah ini sangat besar, jadi Nona harus kuat," ujar Bibi Suti. Suaranya sudah lebih rileks sekarang. Ia menjelaskan aturan-aturan dasar, mulai dari jadwal kerja yang padat hingga larangan-larangan yang tidak masuk akal bagi Rania. Ia tidak boleh masuk ke kamar tidur utama, tidak boleh menyentuh barang-barang di ruang kerja Tuan Drian, dan tidak boleh berbicara dengan anak-anak Tuan Drian kecuali jika mereka yang memulai. "Anak-anak Tuan Drian?" Rania bertanya, penasaran. "Ya, ada 2. Anya, usianya 9 tahun, dan Leo, usianya 6 tahun. Mereka anak-anak yang baik, tapi mereka tidak terlalu banyak bicara. Sejak Nyonya Dinar meninggal setahun yang lalu, mereka jadi sangat pendiam," jawab Bibi Suti dengan nada sedih. Rania mengangguk paham. Ia jadi teringat akan rumor yang ia dengar tentang kematian istri Drian. Kabarnya, wanita itu meninggal karena sakit, meninggalkan duka mendalam yang membuat Drian berubah menjadi sosok yang dingin dan tertutup. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Seorang gadis kecil dengan gaun terusan berwarna biru muda berjalan menuruni tangga. Tangannya menggenggam erat sebuah boneka beruang. Matanya menatap Rania dengan pandangan yang penuh rasa ingin tahu. "Itu Anya," bisik Bibi Suti. Anya berhenti. Di anak tangga terakhir, matanya tidak lepas dari sosok Rania. Ia terlihat seperti boneka porselen yang cantik tapi tanpa ekspresi. Rania tersenyum ramah, mencoba mencairkan suasana. "Halo," sapanya lembut. Anya tidak membalas, ia hanya menatap Rania selama beberapa detik, lalu berbalik dan berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Hati Rania terasa dicubit. Ia tahu, tidak akan mudah mendapatkan hati anak-anak ini.
Rania dibawa ke sebuah kamar kecil di belakang rumah, di samping dapur. Kamar itu bersih, tapi sangat minimalis, jauh berbeda dari kamar-kamar lain yang ia lewati. Ini kamar Nona. Istirahat saja dulu. Nona akan mulai bekerja besok pagi, kata Bibi Suti. Rania mengangguk, lalu berterima kasih. Ia menutup pintu kamarnya, menghempaskan tubuhnya ke kasur yang keras. Air matanya menetes. Ia merindukan rumahnya yang kecil, orang tuanya, dan adik-adiknya. Perasaannya campur aduk antara takut dan putus asa. Ia tahu ia harus bertahan, demi orang-orang yang ia cintai. Ia harus menjadi pekerja keras dan tidak membuat masalah. Tetapi, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar duka. Ia memejamkan mata, berharap esok hari akan lebih baik. Namun, ia tidak tahu bahwa malam yang dingin itu adalah awal dari sebuah babak baru yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya di rumah Drian terasa seperti sebuah film yang diputar dalam mode lambat. Rania bangun sebelum matahari terbit, memulai harinya dengan membersihkan setiap sudut rumah yang begitu luas. Setiap celah, setiap permukaan, dan setiap jendela harus bersih tanpa noda. Ia menyadari bahwa rumah ini, meskipun mewah, terasa hampa. Ada lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding, tapi tidak ada foto keluarga yang dipajang, kecuali di ruang pribadi Drian. Suasana yang sunyi dan tegang selalu menyelimuti rumah itu, seolah setiap penghuninya menahan napas. Ia sesekali berpapasan dengan Drian. Pria itu selalu mengenakan setelan jas rapi, bahkan saat sarapan. Ia makan sendirian di meja makan yang begitu panjang, dengan anak-anaknya duduk jauh di seberangnya. Drian hanya akan berbicara kepada mereka melalui telepon atau asisten pribadinya, yang sesekali datang untuk mengatur jadwal mereka. Rania merasa kasihan pada Anya dan Leo. Meskipun dikelilingi barang-barang mewah, mereka tampak kesepian. Rania mencoba tersenyum setiap kali berpapasan dengan mereka, tapi mereka hanya akan menunduk atau berpura-pura tidak melihatnya. Ia mengerti. Mereka butuh waktu untuk membuka diri. Suatu siang, saat Rania membersihkan sebuah lemari hias di dekat ruang kerja Drian, ia menemukan sebuah album foto kecil. Jantungnya berdebar. Ia tidak tahu apakah ia diperbolehkan menyentuh barang itu, tapi rasa penasarannya menguasai. Ia membuka album itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada foto-foto seorang wanita cantik dengan senyum yang begitu tulus. Wajah yang sama dengan yang ia lihat di beberapa bingkai foto di sudut-sudut rumah. Wanita itu sedang tertawa bahagia bersama seorang pria yang ia kenali sebagai Drian, tapi dengan wajah yang jauh lebih cerah dan mata yang lebih hidup. Di salah satu foto, Rania melihat wanita itu sedang hamil besar, memegang perutnya dengan penuh kasih sayang. Rania tersenyum sedih. Ia membayangkan betapa bahagianya keluarga itu sebelum tragedi itu terjadi. Ia juga melihat bagaimana Drian yang sekarang begitu berbeda dengan Drian yang ada di dalam foto. Pria itu tampak lebih dingin, lebih kurus, dan matanya seolah telah kehilangan cahayanya. Ketika ia sedang sibuk dengan pikirannya, sebuah suara kecil memecah keheningan. "Itu Mama." Suara Anya terdengar pelan. Rania terkejut. Ia segera menutup album itu dan menunduk. Anya berdiri di sampingnya, memandang ke arah album foto di tangannya. Rania merasa canggung. "Maaf, Nona. Aku tidak bermaksud lancang," ucapnya. Anya menggeleng. Ia mengambil album itu dari tangan Rania dan membukanya lagi. Matanya berkaca-kaca saat ia melihat foto-foto ibunya. "Mama sangat cantik, kan?" bisiknya. Rania mengangguk, air matanya juga hampir menetes. "Ya, sangat cantik," jawabnya tulus. Anya duduk di lantai, bersandar pada lemari hias. Ia membolak-balik halaman album, satu persatu. "Mama suka bunga mawar. Papa juga suka," katanya. Rania duduk di sampingnya, menjaga jarak, tapi tetap menemaninya. Ia membiarkan Anya berbicara tentang ibunya, tentang bagaimana ibunya selalu membacakan dongeng setiap malam, tentang bagaimana ibunya suka membuatkan kue coklat untuknya dan Leo. Cerita-cerita itu membuat rumah yang dingin ini terasa lebih hidup. Sementara Rania dan Anya sedang asyik, Bibi Suti datang. "Anya, ayo, waktunya les piano,"
katanya lembut. Anya mengangguk, menutup album foto itu, dan meletakkannya kembali di tempatnya. Ia menatap Rania, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih," bisiknya, dan kemudian berlari kecil menuju bibi Suti. Hati Rania terasa hangat. Ia akhirnya bisa melihat senyum di wajah gadis kecil itu. Ia menyadari, pekerjaan ini bukan hanya soal membersihkan rumah. Ia juga harus membersihkan duka yang terperangkap di dalam hati mereka. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Rania mendengar suara piano dari ruang musik di lantai bawah. Suaranya terdengar sedih, dan Rania tahu siapa yang memainkannya. Ia berjalan pelan menuju ruangan itu dan mengintip dari balik pintu. Drian duduk di depan piano, jemarinya menari di atas studs. Ia memainkan melodi yang begitu indah, namun penuh dengan kesedihan. Matanya terpejam, dan Rania bisa melihat setetes air mata jatuh dari pelupuknya. Ia memainkan lagu yang sama dengan yang didengar Rania di salah satu foto di album tadi. Drian mencintai istrinya, sangat. Ia tidak hanya kehilangan sosok kekasih, tetapi juga bagian dari dirinya. Rania segera kembali ke kamarnya, takut ketahuan. Ia tidak pernah menyangka, di balik dinding yang dingin itu, ada sebuah hati yang begitu rapuh dan hancur. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Drian, anak-anaknya, dan rahasia yang tersembunyi di balik kesedihan mereka. Sejak kejadian dengan Anya, Rania mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan anak-anak. Ia tidak melanggar aturan. Ia hanya akan menanggapi setiap kali anak-anak Drian mendekatinya. Ia sering menemani Leo di taman belakang, mengajarinya cara menanam bunga. Leo, anak laki-laki yang tadinya sangat pemalu, mulai banyak bicara. Ia akan bercerita tentang robot-robot favoritnya dan tentang bagaimana ia merindukan ibunya. Rania mendengarkan dengan penuh kesabaran, membiarkan anak itu mengeluarkan semua perasaannya. Anya juga mulai terbuka. Rania akan membacakan buku-buku cerita yang Anya pinjam dari perpustakaan pribadi Drian. Mereka sering membaca di teras rumah sambil menikmati udara sejuk sore hari. Suatu hari Anya bertanya, "Maukah Bibi menjadi temanku? Temanku yang bisa aku ajak bicara tentang Mama?" Rania tersenyum. "Tentu Nona. Bibi senang bisa menjadi teman Nona," jawabnya tulus. Drian, yang selalu mengamati dari jauh, mulai menyadari perubahan itu. Ia melihat Anya dan Leo tertawa lebih sering. Wajah mereka yang tadinya pucat dan murung, kini mulai dihiasi rona cerah. Ia melihat mereka makan dengan lahap, tidak seperti sebelumnya. Drian tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya tidak bisa berbohong. Rania bisa melihat ada sedikit kelegaan di sana. Suatu malam, Drian pulang larut malam. Ia terlihat sangat lelah. Rambutnya acak-acakan dan dasinya melonggar. Rania sedang membereskan sisa makan malam di dapur ketika Drian masuk dan langsung menuju kulkas. Ia mengambil sebotol air dingin dan meneguknya dengan cepat. Rania menunduk, mencoba terlihat tidak ada di sana. Tapi Drian tiba-tiba bertanya, "Mengapa mereka terlihat lebih bahagia?" Rania terkejut, ia tidak menduga Drian akan berbicara dengannya. Mereka hanya butuh teman, Tuan. Seseorang yang bisa mendengarkan cerita mereka, jawabnya pelan. Drian terdiam. Ia memandang ke arah Rania, matanya tidak lagi tajam seperti dulu. Ada kelelahan yang nyata di sana. "Terima kasih," bisiknya, suaranya hampir tidak terdengar. Drian kemudian berbalik dan berjalan pergi, hati Rania bergetar. Ucapan terima kasih itu terasa begitu berat. Ia tahu betapa sulitnya Drian untuk mengucapkan kata-kata itu. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua hal yang ia temukan tentang Drian. Bagaimana ia menangis diam-diam, bagaimana ia bermain piano dengan penuh duka, dan bagaimana ia berterima kasih dengan tulus. Ia menyadari bahwa di balik semua kekayaan dan kekuasaan itu, Drian adalah seorang pria yang sangat kesepian dan terluka. Ia tidak lagi melihat Drian sebagai majikan yang dingin, tetapi sebagai seorang pria yang patah hati yang perlu dicintai. Keesokan harinya, Rania menemukan Drian duduk di dekat kolam renang, memandang ke arah pantulan dirinya di air. Rania memberanikan diri mendekat. Ia membawa 2 gelas teh hangat dan meletakkannya di meja kecil di antara mereka. Drian mengangkat kepalanya, tampak terkejut. "Untukmu, Tuan," kata Rania. Drian tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengambil gelas itu dan menyesap tehnya. Mereka duduk di sana dalam keheningan yang nyaman, bukan lagi keheningan yang kaku seperti dulu. "Ibuku meninggal ketika aku masih kecil," Drian tiba-tiba berucap. Rania terkejut, tapi ia tidak memotong. Ia membiarkan Drian melanjutkan. "Aku ingat bagaimana ayahku berubah. Ayah menjadi dingin,
bahkan pada anak-anaknya sendiri. Aku tidak ingin menjadi seperti itu, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya menjadi ayah yang baik. Mata Rania berkaca-kaca. Ia melihat betapa beratnya beban yang Drian pikul sendirian. Setiap orang punya cara sendiri untuk berduka, Tuan, bisiknya. Tapi yang terpenting, Anda ada di sini. Anak-anak Anda tahu Anda mencintai mereka. Drian menoleh padanya. Matanya yang tajam kini dipenuhi air mata. Pandangan itu membuat Rania menyadari sesuatu. Ia tidak hanya mengasihani Drian, ia juga mulai jatuh cinta padanya. Kehadiran Rania di rumah itu telah menciptakan perubahan signifikan. Rumah yang dulu terasa seperti museum yang sepi, kini dipenuhi dengan tawa anak-anak. Drian, yang tadinya selalu menyendiri, mulai bergabung dengan mereka. Rania akan memasak makanan yang sederhana namun lezat, dan Drian akan memujinya. Pujian itu terasa lebih manis daripada sekadar kata, karena Drian adalah orang yang jarang sekali memuji. Ia tidak lagi duduk jauh di meja makan yang panjang, ia akan duduk di ujung meja, lebih dekat dengan anak-anaknya. Suatu hari, Rania sedang membersihkan ruang perpustakaan. Ia melihat Drian sedang duduk di sana, memandang keluar jendela. Ia terlihat melamun, dan Rania tahu ia sedang memikirkan mendiang istrinya. Rania memberanikan diri mendekat. "Tuan Drian, apakah Anda baik-baik saja?" Tanyanya lembut. Drian menoleh. Ira mengangguk. "Aku hanya berpikir aku merindukannya. Ia adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa lengkap," jawabnya, suaranya serak. Hati Rania terasa teriris. Rania tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Drian dengan lembut. Drian menoleh, matanya menatap mata Rania. Ada kilatan aneh di sana, seolah ia melihat sesuatu yang berbeda di mata Rania. Drian kemudian menangkap tangan Rania dan menggenggamnya. Genggamannya hangat, sangat berbeda dari sikapnya yang dingin. Jantung Rania berdetak kencang. Ia tidak tahu apa artinya ini, tapi ia tidak menarik tangannya. "Kamu adalah orang pertama yang membuatku merasa tidak sendirian," bisik Drian. Rania tidak tahu harus berkata apa. Genggaman tangan itu terasa begitu nyata, seolah mereka adalah dua jiwa yang sedang berlayar di samudera yang sama. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Ia memikirkan Drian. Pria itu tidak hanya seorang majikan, ia adalah seorang ayah yang baik, seorang suami yang setia, dan seorang pria yang sangat kesepian. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya mengasihani Drian, ia mulai menyukainya, bahkan mencintainya. Perasaan itu tumbuh dengan cepat, seperti tunas yang baru tumbuh di musim semi. Keesokan harinya, Drian kembali ke rutinitasnya. Ia kembali menjadi pria yang dingin dan kaku, seolah malam itu tidak pernah terjadi. Rania merasa hampa, tapi ia mencoba memahaminya. Drian adalah orang yang sangat terluka, dan ia butuh waktu untuk sembuh. Rania memutuskan untuk tetap berada di samping Drian, entah dalam kapasitas apapun. Ia tidak peduli jika Drian tidak membalas perasaannya. Ia hanya ingin Drian bahagia dan anak-anaknya kembali tertawa. 3 hari kemudian, Drian memanggil Rania ke ruang kerjanya. Rania merasa tegang, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Drian duduk di kursi kebesarannya. Wajahnya terlihat sangat lelah. Ia tidak berbicara, hanya menatap Rania. Keheningan itu mencekam. Rania menunduk menunggu. "Rania," suara Drian terdengar berat. "Aku ingin berbicara denganmu. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui." Rania mengangkat kepalanya. Ia melihat ada kesedihan mendalam di mata Drian. Rania mengangguk. Ia siap untuk mendengarkan. Ia tidak tahu bahwa percakapan itu akan mengubah hidupnya dan mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di balik dinding yang dingin. Malam itu jam menunjukkan pukul 10. Seluruh rumah sudah tertidur pulas. Hanya Rania dan Drian yang masih terjaga di ruang kerja yang sunyi. Rania duduk di kursi yang berjarak cukup jauh dari Drian. Jantungnya berdegup kencang. Ada ketegangan yang nyata di udara dan Rania merasa firasat buruk. Drian menatap Rania dengan mata yang lelah. "Rania, aku memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang sangat penting yang harus kamu tahu. Sesuatu yang selama ini aku sembunyikan." Suaranya terdengar berat dan serak, seperti pria yang menanggung beban seumur hidupnya. Aku takut mencintai lagi." Rania terkejut. Ia tidak menyangka Drian akan mengatakan hal itu. Ia menatap Drian dengan tidak percaya. "Maksud Anda, Tuan?" Bisiknya Drian menghembuskan napas panjang. "Istriku meninggal karena penyakit kronis. Aku melihatnya pergi sedikit demi sedikit. Aku melihatnya kesakitan, dan aku tidak bisa melakukan apapun. Setelah ia pergi, aku merasa hancur. Aku bersumpah pada diriku sendiri untuk tidak pernah mencintai lagi, karena aku tidak ingin merasakan rasa sakit itu lagi." Drian kemudian menceritakan semua perasaannya.
Ia merasa bersalah karena ia tidak bisa melindungi istrinya, dan ia merasa takut untuk membuka hatinya lagi, karena ia takut akan kehilangan orang yang ia cintai. Rania terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mendengarkan Drian, yang kini tidak lagi terlihat seperti majikan yang dingin, tetapi seperti seorang pria yang dipenuhi ketakutan dan luka. Ia melihat Drian yang rapuh, yang menangis diam-diam, yang memainkan lagu sedih di piano. Ia menyadari bahwa semua itu bukan hanya karena Dinar telah tiada, tapi karena ia tahu bahwa kematian istrinya adalah akibat dari perbuatan keji. Drian berjalan mendekati Rania. Ia berlutut di hadapan Rania. "Aku tahu ini sangat mengejutkan," katanya. Matanya menatap Rania dengan penuh kesedihan. "Tapi aku harus memberitahumu. Aku tidak ingin ada orang yang terluka lagi karena diriku." Rania tersentak. Apakah Drian mengkhawatirkannya? "Tuan Drian, Anda tidak perlu khawatirkan saya. Saya akan baik-baik saja," kata Rania, mencoba meyakinkan Drian dan dirinya sendiri. Drian menggeleng. Ia meraih tangan Rania dan menciumnya. "Aku sudah membuat kamu menjadi bagian dari hidupku, Rania. Anak-anakku menyayangimu dan kamu sudah membuat aku kembali merasa seperti seorang manusia. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu." Hati Rania bergetar. Ia tahu bahwa kata-kata itu tulus. Drian tidak hanya mengkhawatirkannya sebagai pembantu, tetapi sebagai seseorang yang penting dalam hidupnya. Rania memutuskan untuk tidak lari. Ia akan tetap di sana, di samping Drian, apapun yang terjadi. Pagi setelah malam yang intim itu, Rania bangun dengan perasaan yang campur aduk. Ia bahagia tapi juga cemas. Drian, yang tidur di sampingnya, masih memejamkan mata. Rania memandang wajah Drian. Ia melihat ada ketakutan di sana. Ia tahu, Drian takut untuk mengakui perasaannya. Rania meninggalkan kamar Drian dan kembali ke kamar kecilnya. Ia membersihkan dirinya dan kembali ke rutinitasnya. Ia bekerja seperti biasa, tapi ia tidak bisa berhenti memikirkan Drian. Drian juga sama, ia tidak bisa berhenti memikirkan Rania. Ia kembali bersikap dingin dan kaku, seolah malam itu tidak pernah terjadi. Rania merasa hampa, tapi ia mencoba memahaminya. Drian adalah orang yang sangat terluka, dan ia butuh waktu untuk sembuh. Rania memutuskan untuk tetap berada di samping Drian, entah dalam kapasitas apapun. Ia tidak peduli jika Drian tidak membalas perasaannya. Ia hanya ingin Drian bahagia, dan anak-anaknya kembali tertawa. Suatu malam, Drian memanggil Rania ke ruang kerjanya. Rania merasa tegang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Drian duduk di kursi kebesarannya. Wajahnya terlihat sangat lelah. Ia tidak berbicara, hanya menatap Rania. Keheningan itu mencekam. Rania menunggu. "Rania," suara Drian terdengar berat. "Aku ingin berbicara denganmu. Aku minta maaf atas malam itu. Aku tahu aku tidak seharusnya melakukannya. Aku tidak ingin melukaimu." Rania mengangkat kepalanya. "Tuan Drian, Anda tidak melukai saya. Anda hanya menunjukkan pada saya bahwa Anda juga manusia. Anda juga butuh cinta." Drian terkejut. Ia tidak menyangka Rania akan mengatakan hal itu. Ia menatap Rania, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu bagaimana cara mencintai lagi. Aku takut kehilanganmu." Rania tersenyum. Ia berjalan mendekati Drian dan memegang tangannya. "Anda tidak akan kehilangan saya. Saya akan selalu di sini di samping Anda. Kita akan menghadapi semua masalah bersama. Anda tidak sendirian." Drian memeluk Rania. Ia menangis di bahu Rania. Rania membiarkan Drian menangis. Ia tahu Drian harus mengeluarkan semua perasaannya. Malam itu, Rania dan Drian kembali menghabiskan malam bersama. Mereka tidak hanya berbagi keintiman fisik, tetapi juga keintiman emosional. Mereka saling berbagi cerita, saling menghibur, dan saling mencintai. Mereka berdua tahu, mereka tidak akan pernah kembali ke kehidupan mereka yang dulu. Mereka sudah menjadi satu. Hari-hari berikutnya, Drian mulai berubah. Ia tidak lagi menjadi pria yang dingin dan kaku. Ia menjadi pria yang hangat, penuh kasih sayang, dan penuh cinta. Ia mengajak Rania untuk bertemu orang tuanya, dan ia menceritakan semua tentang Rania. Orang tua Drian menyambut Rania dengan hangat, dan mereka memberkati hubungan Drian dan Rania. Drian juga mengajak Rania untuk bertemu orang tua Dinar. Orang tua Dinar menyambut Rania dengan hangat, dan mereka memberkati hubungan Drian dan Rania. Mereka mengatakan bahwa mereka senang Drian menemukan cinta lagi. Mereka mengatakan bahwa mereka yakin Dinar juga akan bahagia. Drian dan Rania menjalin hubungan yang serius.
Drian mengenalkan Rania sebagai kekasihnya kepada keluarga dan teman-temannya. Ia juga mengajak Rania untuk bertemu orang tua Dinar, dan Medarkas mempertahankan hubungan Drian dan Rania. Di akhir cerita, Drian melamar Rania di hadapan anak-anak mereka. Rania, Drian berlutut di hadapan Rania. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu adalah orang yang membuatku kembali merasa seperti seorang manusia. Maukah kamu menjadi bagian dari hidupku? Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai pendamping hidupku. Rania terkejut, ia tidak bisa mempercayai telinganya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Air matanya menetes, ia memeluk Drian dengan erat. Ya, Tuan Drian, saya mau. Bisiknya malam itu, di bawah cahaya rembulan, Rania dan Drian berdiri di depan altar yang dihiasi bunga-bunga mawar putih. Anak-anak mereka, Anya dan Leo, berdiri di samping mereka, tersenyum bahagia. Drian memandang Rania, matanya penuh cinta dan rasa syukur. Rania, yang dulunya hanyalah seorang pembantu, kini menjadi istri dari pria yang pernah ia anggap sebagai majikan yang dingin dan misterius. Ia menyadari, cinta sejati dapat ditemukan di tempat dan waktu yang paling tidak terduga. Malam itu, Rania dan Drian memulai babak baru dalam hidup mereka. Sebuah babak yang penuh cinta, kehangatan, dan kebahagiaan.